Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Wahyu Bintang Murasaba. Di sini saya akan membahas dengan topik hakikat pendidik dalam pendidikan Islam, yaitu dosen pengampu Dr. Ali Murtado MSI. Pembahasan yaitu tentang hakikat pendidik. Pengertian pendidik. Pendidik adalah orang dewasa yang memiliki tanggung jawab memberikan pertolongan kepada siswa dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mampu mandiri dalam belajarnya, memenuhi kedewasaannya, mampu menjalankan tugas sesuai ajaran syariat Islam, dan mampu menjalani tugas sebagai masyarakat sosial, serta sebagai makhluk individu yang mandiri dalam menyelesaikan segala. Definisi lain menyebutkan pendidik adalah seorang yang memberikan dan mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan dan wawasannya kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dia inginkan. Dalam perspektif pendidikan Islam, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi atau meliputi potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, serta dapat berdiri sendiri memenuhi kewajiban sebagai hamba Allah, makhluk sosial dan makhluk individu. Kemudian dalam pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan potensi. Adapun hak dan kewajiban pendidik dalam pandangan Islam, guru yaitu subjek yang melaksanakan pendidikan Islam, dan guru ini juga mempunyai peran yang penting terhadap berlangsungnya pendidikan. Oleh karena itu, hak baik buruknya guru berpengaruh besar terhadap hasil pendidikan Islam di kemudian hari. Guru juga merupakan sebuah public figure yang akan dijadikan panutan pelajarnya, maka guru harus memiliki akhlak yang luhur. Pembinaan dan pembimbingan murid dari guru yang berakhlak luhur sangat menentukan terbentuknya perilaku sebagai pencerminan dari akhlakul karimah. Kemudian hak pendidik antara lain mempengaruhi penghargaan, mendapat kesejahteraan, dan insentif sebagai imbalan guru menjamin terpenuhinya secara optimal kebutuhan sesuai ekonomi maupun kebutuhan sosial psikologis. Selain itu, pendidik juga berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pengembangan. Pembinaan dan pengembangan pendidik merupakan upaya mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap pendidik pada tiap jenjang pendidikan pembinaan. Pembinaan karir yang pendidik meliputi kenaikan pangkat dan jabatan berdasarkan prestasi kerja dan peningkatan disiplin. Pembinaan di sini adalah segala usaha yang meningkatkan mutu keahlian, kemampuan, dan keterampilan demi kelancaran tugas pendidikan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban pendidik dalam pendidikan dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai pengajar atau instruksional, yang bertugas merencanakan dan melaksanakan program yang telah disusun serta melaksanakan penilaian setelah program dilakukan. Sebagai pendidik, edukator, yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan kepribadian seiring dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Yang ketiga, sebagai pemimpin, yang memimpin, mengendalikan diri sendiri serta didik dan masyarakat yang terkait terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan. Namun dari sumber yang lain dikatakan tugas pendidik dalam proses pembelajaran secara beruntun adalah 1. Menguasai materi pembelajaran. 2. Menggunakan metode pembelajaran agar peserta didik mudah menerima dan memahami pelajaran. 3. Melakukan evaluasi pendidikan yang dilakukan. 4. Menindaklanjuti hasil evaluasinya. Tugas seperti ini secara keilmuan mengharuskan pendidik menguasai ilmu-ilmu bantu yang dibutuhkan,
seperti ilmu pendidikan, psikologi pendidikan atau pembelajaran, media pembelajaran, serta evaluasi pendidikan dan lainnya. Kemudian ada namanya syarat-syarat pendidik dalam Islam. Guru memiliki rasa kasih sayang ya. Karena dengan sifat ini, maka akan timbul rasa percaya diri dan rasa tentram pada diri peserta didik terhadap gurunya. Hal ini sangat membantu peserta didik dalam menguasai ilmu. 2. Guru tidak boleh menuntut upah atas jerih payahnya dalam mengajar dan mengharap pujian, ucapan terima kasih atau balasan bagi peserta didiknya, karena mengajar itu wajib bagi setiap orang yang berilmu. Yang ketiga, yaitu guru bertindak sebagai petugas penyuluh yang jujur, yang benar di hadapan peserta didiknya. Ia tidak boleh membiarkan peserta didiknya mempelajari materi yang lebih tinggi sebelum ia menguasai pelajaran sebelumnya. 4. Guru tidak menggunakan kekerasan mencemooh dalam pembinaan mental dan perilaku peserta didiknya, tetapi dengan cara penuh simpatik dan kasih sayang. 5. Mengingat guru sebagai teladan, maka kebaikan hati dan toleran harus dimilikinya, seperti menghargai terhadap ilmu lain yang bukan spesialisasinya, yang menjelekkan kemudian dan merendahkan nilainya. Itu tidak boleh, karena harus toleran yang tinggi. Jadi yang keenam, guru menjaga prinsip penjagaan perbedaan-perbedaan antar individu yang menuntut diadakannya perbedaan antar masing-masing peserta didik berdasarkan kemampuan akal atau kemampuan-kemampuan lainnya. Guru mempelajari kejiwaan peserta didik sehingga ia tahu bagaimana seharusnya ia memperlakukan, sehingga ia terjatuh dari rasa ragu-ragu dan gelisah. Untuk itu Imam Al-Ghazali menganjurkan agar guru hanya memberi ilmu-ilmu yang jelas dan tidak rumit, sekalipun guru menguasainya kepada peserta didik yang rumit kepada pembelajaran yang kurang cerdas, dan akan menurunkan semangatnya dan dapat membingungkannya, atau timbul prasangka bahwa guru tak mau memberikan ilmu kepadanya. Kemudian ada kedudukan pendidik dalam pendidikan Islam, yaitu ilmu sangat menghargai, atau Islam sangat menghargai dan memuliakan para pendidik yang berilmu atau guru. Begitu tingginya penghargaan itu sehingga menempatkan pendidik atau guru setingkat di bawah Nabi dan Rasul, karena pendidik atau guru sangat berkaitannya dengan ilmu atau pengetahuan, sedangkan Islam sangat menghargai pengetahuan. Ada penyebab khas mengapa orang Islam amat menghargai pendidik atau guru, yaitu pandangan bahwa ilmu atau pengetahuan semuanya bersumber pada Tuhan. Kemudian ilmu datang dari Tuhan. Guru pertama adalah Tuhan. Pandangan yang menembus langit ini telah melahirkan sikap pada orang Islam bahwa ilmu itu tidak terpisah dari Allah. Ilmu tidak terpisah dari guru, maka kedudukan guru atau pendidik amat tinggi dalam Islam. Dalam Islam sangat menghormati, memuliakan kedudukan pendidik atau guru dikarenakan terkait dengan ilmu pengetahuan. Juga adanya hadis Nabi yang menegaskan bahwasannya orang yang berilmu melebihi orang yang beribadah puasa, sholat malam, tinta utama lebih berharga daripada darah syuhada, dan lain sebagainya. Menurut Ahmad Tafsir, hubungan guru-guru murid dalam Islam dewasa ini sedikit demi sedikit mulai berubah. Nilai-nilai ekonomi sedikit demi sedikit mulai masuk. Adapun kompetensi dan kode etik pendidik dalam pendidikan Islam, agar bisa mewujudkan tujuan pendidikan nasional serta dianggap mampu menjadi pendidik apabila memiliki kemampuan antara lain: 1. Kemampuan dalam mengembangkan kepribadian, kemudian menguasai bahan bidang studi dan mengelola program belajar mengajar, kemudian mengelola kelas menggunakan media dan sumber belajar, kemudian menguasai landasan kependidikan, mengelola interaksi dalam belajar mengajar, menilai prestasi peserta didik, mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi, kemudian memahami prinsip-prinsip dan penafsiran hasil penelitian, dan interaksi dengan sejawat dan masyarakat. Tanggung jawab profesional pendidik atau professional responsibility
diartikan sebagai bertanggung jawab secara khusus untuk selalu menambah, memperbarui pengetahuan, mencari cara-cara baru untuk meningkatkan efektivitas aktivis, instruksional, dan edukatif, kemudian mengembangkan bidang keilmuan yang diampuni melalui riset dan kajian ilmiah. Dalam bahasan undang-undang guru dan dosen, kompetensi guru dikategorikan menjadi 4. Pertama, kompetensi pedagogik, dalam arti guru harus paham terhadap peserta didik, perencanaan, pelaksanaan dengan memahami semua aspek potensi peserta didik, menguasai teori dan strategi belajar serta pembelajaran, mampu merancang pembelajaran. Bukhari Umar, sebagai yang dikutip dari Muhammad Atiyah Al-Abbarashi, menemukan kode etik dalam pendidikan Islam sebagai berikut. 1. Mempunyai watak kebapaan sebelum menjadi seorang pendidik, sehingga ia menyayangi serta didik seperti menyayangi anaknya sendiri. 2. Adanya komunikasi yang efektif, yang aktif antara pendidik dan peserta didik. 3. Memperhatikan kemampuan kondisi peserta didik, pemberian materi, pembelajaran yang harus diukur dengan kadar kemampuannya. 4. Mengetahui kepentingan bersama, tidak terfokus pada sebagian peserta didik, misalnya hanya memprioritaskan anak yang memiliki IQ tinggi. 5. Sifat-sifat keadilan, kesucian, dan kesempurnaan. 6. Ikhlas dalam menjalankan aktivitasnya, tidak banyak menuntut hal yang di luar kewajibannya. 7. Mengingatkan materi satu dengan materi lainnya atau menggunakan pola integrate kurikulum dalam pengajarannya. 8. Memberi bekal peserta didik dengan ilmu yang mengacu pada masa depan karena ia tercipta dengan zaman yang dialami oleh pendidikannya. 9. Sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kepribadian yang kuat, bertanggung jawab dan mampu mengatasi problem peserta didik serta mempunyai rencana yang matang untuk menata masa depan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Baik. Pendidik adalah orang dewasa yang memiliki tanggung jawab memberikan pertolongan kepada siswa dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mampu mandiri dalam belajarnya, memenuhi tahap kedewasaannya, mampu menjalankan tugas sesuai ajaran syariat Islam, dan mampu menjalani tugas sebagai masyarakat sosial serta sebagai makhluk individu yang mandiri dalam menyelesaikan segala hak. Hak pendidik antara lain memperoleh penghargaan, mendapat kesejahteraan dan insentif sebagai imbalan guna menjamin terpenuhinya secara optimal kebutuhan sosial, ekonomis maupun kebutuhan soal psikologis. Pendidik juga bertugas sebagai motivator dan fasilitator dalam proses belajar mengajar. Keaktifan sangat bergantung pada peserta didik itu sendiri. Sekalipun keaktifan merupakan akibat dari motivasi dan pemberi fasilitas dan pendidiknya, ada penyebab khas mengapa orang Islam amat menghargai pendidik atau guru, yaitu pandangan bahwa ilmu atau pengetahuan semuanya bersumber pada Tuhan, agar bisa mewujudkan tujuan pendidikan nasional serta seorang dianggap sebagai manusia pendidik apabila memiliki kemampuan dan kode etik. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya paparkan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.